Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian ya, teman-teman ya muslim yang tinggal di Sendai ya, Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puja dan puji kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Insyaallah ya, tema kita ya, sore hari ini memperkuat iman dan imun menghadapi wabah Covid di tengah bulan Ramadan ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa perbanyak tanya jawab aja ya, biar lebih komunikatif. Materi mungkin 30 menit aja deh ya. Nanti bisa tanya jawab, baik masalah dalil bisa, masalah kesehatan juga bisa, ya bisa nanya-nanya. Terutama di bidang Covid ini ya, bidang saya di bagian lab. Ya, ini sedang berkembang pesat ya, tentang rapid test, tentang swab, tentang apa, ini bidang saya yang sedang sibuk-sibuknya sekarang ya. Makin tambah kerjaan nih. Ya, oke. Baiklah ya, tentang meningkatkan iman dan imun hadapi wabah Covid di bulan Ramadan. Yang pertama, kita bersyukur dulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan, dan ini adalah anugerah yang sangat besar sekali ya. Jadi kita benar-benar bersyukur, ibaratnya kita ini mendapatkan juara ya, mendapatkan suatu hal ghanimah yang berlimpah, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena begitu banyak ya keistimewaan bulan Ramadan ya, dilipat gandakan berkah, panen pahala ya. Bahkan ulama itu memisalkan gitu ya. Jadi bulan Ramadan ini kita mengumpulkan bekal sebanyak mungkin untuk 11 bulan perjalanan nanti. Ibaratnya seperti itu. Oleh karena itu, para ulama mengungkapkan ya dalam bahasa Arab, kanu yad'ullaha fi sittati ashhurin ayyulaqqiyahum Ramadan. Ini ungkapan ulama. Jadi para ulama dahulu mereka 6 bulan ya, 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah berdoa kepada Allah, ayyulaqqiyahum Ramadan. Semoga saya dipertemukan dengan bulan Ramadan ya Allah. Kapan? Itu 6 bulan sebelumnya. Ibaratnya kalau ada pertemuan itu sudah pesan tiket, booking tiket 6 bulan sebelumnya. Minta sama Allah. Kenapa? Karena ini luar biasa ya, kalau waktunya banyak kita jelaskan begitu banyak keutamaan Ramadan, belum lagi Lailatul Qadar ya, kita beribadah selama 83 tahun. Padahal usia kita pun belum tentu sampai 83 tahun ya. Usia kita itu sebagaimana hadis Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqallu minhum ma yajuzu dzalika. Umurnya umatku ya hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Dan hanya sedikit yang lebih 70. 80, 70 itu sedikit. Dan ternyata ilmu kedokteran membenarkan ini. Umur-umur manusia rata-rata ya kalau enggak 60, 65, 67, 68, 62, 63 itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini luar biasa ya, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya, ini benar-benar panen pahala ya, tidak bisa digambarkan. Kemudian selanjutnya ya, teman-teman sekalian, ya, qadarullah ya, takdir Allah, pada Ramadan kali ini kita dipertemukan dengan musibah oleh Allah ya, wabah corona ya, yang sudah jadi pandemik dan sudah membuat heboh seluruh dunia, korban begitu banyak, berdampak terhadap ekonomi, sosial, sampai kepada psikologi, banyak yang cemas, banyak yang cerai juga karena di rumah terus ya, akhirnya banyak bertengkar, bosan dengan pasangan. Ini banyak sekali dampaknya. Ya, ini adalah takdir Allah. Tapi para jamaah sekalian ya, teman-teman, yang namanya musibah itu pasti ada hikmah ya. Pasti ada hikmah, dan semua takdir Allah itu baik. Jadi kita punya akidah semua takdir Allah baik, dan itulah yang terbaik bagi kita. Itu akidah kita, dan pasti ada hikmah.
Adapun kita beriman dengan takdir khairihi wa syarrihi, takdir yang baik, takdir yang buruk, atau murrihi wa hulwihi, ada takdir yang pahit, ada takdir yang manis, ya, manis dikenang, pahit dirasakan. Itu ditinjau dari kita yang merasakan. Tapi takdir itu pasti baik, ada hikmahnya. Dan salah satu hikmah, ya, salah satu hikmah dari musibah wabah ini, itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah wabah ini sebenarnya teguran dari Allah agar kita semua manusia kembali kepada Allah. Ya, kita ingat kita ini punya Rob, punya Allah, dan kita jangan lupa kita ini budaknya Allah. Kita abdun, hamba Allah, amatun, ya, hamba perempuannya Allah. Kita jangan lupa kenapa dengan musibah wabah ini Allah menunjukkan kemahabesarannya, di mana manusia tidak punya lagi tempat kembali kecuali Allah. Dan manusia tidak bisa lagi menunjukkan kesombongannya. Dan tidak bisa berharap sesama manusia. Ya, bahkan sekarang karena begitu bertambah, ya, bertambah terus, ya, di Amerika, ya, sudah 10.000 yang meninggal, sekian sudah meninggal, dan akhirnya beberapa tokoh-tokoh dunia, bahkan presiden dunia pun berharap ada keajaiban. Berharap ada kekuatan di luar unsur manusia yang bisa mereda ini, dan ada tempat bersandar, ada tempat berharap terakhir, yaitu siapa? Yaitu Allah. Ya, jadi inilah fungsi musibah yang Allah tunjukkan, tidak ada lagi tempat kembali. Saya kasih contoh, misalnya ada dua contoh, misalnya dulu ada musibah gempa, ya, gempa di Indonesia, di beberapa tempat Lombok kena, dan yang paling dahsyat di Palu, sampai ada likuifaksi tanahnya berjalan. Nah, ketika musibah gempa tersebut, ya, siapapun saat itu langsung ingat Allah. Baik yang soleh, yang kurang soleh, atau mohon maaf, ya, ada yang bejat, yang preman kah, yang nggak pernah sholat, nggak pernah nyebut Allah, atau yang paling zolim sekalipun, ya, atau yang paling fasik sekalipun, tiba-tiba ketika tanah bergoncang, bergerak, berjalan, semua langsung menyebut Allah. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, semuanya. Dan memang fitrah manusia itu memang seperti itu, kembali kepada Allah. Siapapun saat itu, yang nggak pernah nyebut Allah pun langsung nyebut Allah. Ini fitrah manusia agar kita kembali kepada Allah. Ya, dan alhamdulillah sudah mulai banyak yang kembali kepada Allah, ya. Kemudian contoh yang kedua lagi saya ceritakan, ya. Jadi ada seseorang, dia cerita kepada saya langsung, ya, ada kisah orang naik pesawat, ya. Kemudian tiba-tiba dia di pesawat tersebut, sebelah kanannya temannya itu beragama Nasrani, sebelahnya lagi ateis. Nah, ketika pesawat itu berguncang dengan dahsyat, kemudian pilot pun mengumumkan, ya, cuaca tidak baik, ya, bersiap-siap pesawat mengalami masalah teknis, ya. Saat itu semua orang berteriak, ya, semua orang kemudian merasakan ini akhir hidupnya. Nah, orang ini, ya, dia tentunya muslim, ya, dia langsung berdoa kepada Allah, langsung dia menyebutkan nama Allah, istighfar. Artinya dia punya tempat kembali, di saat itu hanya bisa pasrah, butuh kekuatan yang lain. Dia berdoa kepada Allah, ya, astagfirullah, ya, la ilaha illallah. Saat itu dia merasakan ketenangan, karena ada tempat bersandar, masih ada harapan. Dia pun masih bisa. Begitu juga dengan temannya yang Nasrani sebelahnya, dia lihat juga berdoa, ya, berdoa menyebutkan Tuhannya tentunya, ya. Kemudian sebelahnya temannya ateis hanya bisa panik, panik. Kemudian dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya bisa teriak-teriak, ya, mau mati begitu. Kemudian alhamdulillah dia ceritakan akhirnya pesawatnya stabil, dan tiba-tiba cuaca stabil kembali, ya, dan pesawat stabil. Akhirnya pilot pun mengumumkan pengumuman pendaratan darurat, ya. Kemudian setelah stabil, ya, setelah turun, tiba-tiba yang ateis ini mengatakan, ya, saya lihat kalian ini, ya, kalian yang Islam berdoa, ya, saya lihat, ya, Nasrani juga berdoa. Saya ateis bingung, saya berdoa kepada siapa?
Ya, setelah itu pun dia sadar bahwasanya selama ini dia menyalahi fitrahnya. Dia menyalahi fitrahnya bahwasanya fitrah kita ini butuh Rabb, butuh Allah. Nah, demikianlah musibah wabah ini harusnya menegur kita bahwasanya Allah itu ada, kekuatan itu ada, dan saatnya kita kembali kepada Allah ya. Tubu ilallah, firru wa firru ilallah ya. Berlarilah kembali menuju Allah, di mana saat ini kita lupa ya. Karena kehidupan dunia kita dilalaikan ya, wa gharatkumul hayatud dunya, kita ditipu dengan kehidupan dunia, sibuk dengan kehidupan dunia, cuek dengan agama, tidak mau mempelajari tauhid, tidak mau belajar mengenal Allah, tidak mau dekat dengan Allah, melupakan Al-Qur'an, ya sumber kehidupan kita, melupakan hadis, nggak pernah baca, benar-benar cuek dengan agama. Nah, saatnya kita kembali, ini mengingatkan kita, Allah itu ada, Rob itu ada, kita ini hambanya. Kita suatu saat, kita akan kembali kepada Allah, ya, dalam kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang abadi selama-lamanya, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita. Setiap detiknya kita akan tanggung jawab depan Allah, akan diadili oleh Allah. Ya, sedangkan kita aja mau maju pendadaran, mau maju skripsi, kita keringat dingin, kita persiapkan segalanya, setiap kata dari skripsi dan tesis kita detailkan, jangan-jangan ditanya, jangan-jangan kata ini ditanya, apa jawaban saya nanti. Ini mengingatkan kita nanti setiap detik dari perbuatan kita akan pertanggungjawabkan dan kita harus siapkan alasannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini renungan musibah wabah ini, kita benar-benar jangan tertipu dengan dunia dan jangan benar-benar masa bodoh dengan agama dan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah yang paling besar ya dari musibah wabah ini. Dan alhamdulillah banyak yang sadar, banyak yang kembali ke rumah, dan banyak yang apa namanya kembali kepada Allah ya. Baiklah teman-teman sekalian ya, terkait dengan memperkuat imun dan iman ya di bulan Ramadan. Terkait dengan ini kaitannya erat ya, imun dan iman, terlebih di bulan Ramadan ya. Mungkin teman-teman sekalian banyak yang bertanya ya, banyak yang bertanya ya, apakah ya kita berpuasa nanti akan menurunkan imunitas kita? Ini pertanyaan yang dulu paling banyak ditanyakan ya. Sehingga sempat ada usulan ya, ada usulan, ada selentingan ya. Kalau bisa selama Ramadan ada fatwa supaya kita mendapatkan rukhsah tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sedang musim wabah ya. Jawabannya sebenarnya ini tidak perlu. Kenapa? Karena puasa ini tidak menurunkan imunitas kita. Bahkan kalau kita melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, justru akan bermanfaat bagi tubuh, bermanfaat bagi kesehatan, dan meningkatkan imunitas kita dengan puasa. Kalau kita menjalankan sesuai dengan sunnah-sunnah. Ya, kita berbicara dulu tentang sunnah-sunnah. Jadi itulah agama Islamnya ini, Masya Allah agama Islam, dan kita sekali lagi kita bersyukur kepada Allah ya. Kita lahir sudah Islam ya. Kadang-kadang kita sedih ya, lihat yang belum dapat hidayah Islam, belum dapat hidayah sunnah ya, kehidupan mereka menjadi budak dunia, orientasinya dunia, capek dengan dunia. Sebagian lagi ada yang tiba-tiba mati mendadak ya, langsung habis, tidak ada yang dia bawa kecuali kain kafan ya. Dunia yang dikumpulkan dengan berpeluh, dengan stres, dengan capek ya, tiba-tiba tidak dia bisa bawa kehidupan akhirat ya. Kita sangat sedih ya, dan kita berdoa semoga mereka dapat hidayah Islam dan dapat hidayah sunnah ya, orang-orang yang tertipu dengan dunia. Dan alhamdulillah kita yang masih peduli ya, masih pengen ngaji ya, kita benar-benar bersyukur ya dengan nikmat iman dan nikmat Islam saat ini. Islam memang diturunkan ini memang untuk kemaslahatan kita. Jadi kita punya keyakinan dulu, selama itu ajaran Al-Quran dan sunnah yang benar sesuai dengan pemahaman sahabat, kita yakin pasti itu untuk kemaslahatan manusia. Makanya ada kaidah fikih, al-dinu mabniun alal masalih ala jalbiha wa daf'i dororiha. Agama Islam itu dibangun dengan maslahat.
untuk mendatangkan maslahat dan menjauhkan madarat. Nah, ketika kita menerapkan sunnah-sunnah ya dalam puasa, ini semua bermanfaat bagi kesehatan. Terlebih ya, secara penelitian ilmiah ya, jadi saya rasa teman-teman di Senda ini orang-orang akademisi ya, biasa bertemu dengan jurnal ya, ya kerjaan kita dulu ya S2 ya, sering bertemu dengan jurnal ya, kerjaannya itu terus ya, ngurus jurnal penelitian ya. Apalagi penelitiannya sangat banyak ya, penelitian tentang manfaat puasa sangat banyak, hanya saja kalau bahasa jurnalnya intermittent fasting. Intermittent fasting sangat banyak, terlalu banyak ya, manfaat puasa secara ilmiah, secara kesehatan, intermittent fasting. Bahkan kalau kita mau lihat ya, hampir semua agama di muka bumi ini ada syariat puasanya. Ya, Nasrani ada puasanya, Yahudi ada puasa, orang Hindu juga ada puasa, Buddha ada puasanya. Jadi bermanfaat insya Allah ya secara kesehatan ya dari jurnal-jurnal ilmiah ini bermanfaat. Apalagi kita terapkan sesuai dengan sunnah. Ya, contohnya misalnya ya sunnah. Yang pertama kalau kita mulai dari sunnah sahur ya, dari sunnah sahur. Pertama sahur ini perlu diketahui, sahur ini hanya ada dalam ajaran Islam. Jadi sahur ini hanya dalam ajaran Islam. Adapun agama Samawi sebelum kita Yahudi, Nasrani nggak pakai sahur. Mereka nggak pakai sahur. Makanya ada hadisnya al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlu kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Ya, bahkan saya di sini di Lombok ini banyak orang Hindu ya. Agama kedua terbesar di Lombok Hindu. Itu mereka pun nggak ada makan sahurnya. Mereka puasanya nyepi namanya. 24 jam nggak makan. Nggak boleh nyala api dan nggak boleh ngomong. Jadi sahur ini hanya dalam Islam. Bahkan menjadi sunnah ya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur berkah. Bahkan saking pentingnya tasaharu walau bijur'ati minal ma. Minum makan sahurlah walaupun setegak air. Seteguk air. Jadi mungkin bangunnya terlambat gitu ya. Tinggal sisa 1 menit gitu ya. Nggak sempat ya udah minum seteguk air gitu ya. Jadi saking pentingnya. Jadi dan hanya dalam Islam. Dan ternyata ini secara kesehatan ya, kalau diteliti secara kesehatan sebenarnya fungsi sahur itu adalah sebagai mindset otak untuk mengatur. Itulah fungsi sahur dan niat. Mindset otak mengatur. Nah, ketika kita memindset ya, kita akan puasa ya, itu maka otak akan memberikan instruksi. Ya, otak akan memberikan instruksi. Pertama, instruksinya dia berikan instruksi kepada tubuh agar menurunkan metabolisme. Ya, menurunkan metabolisme untuk menghemat energi. Nah, metabolisme yang turun ini bermanfaat untuk tubuh. Ya, jadi dia akan menekan berbagai macam aktivitas yang lain sehingga yang punya gula darah tinggi itu lebih terkontrol ya. Yang punya tekanan darah tinggi itu bisa lebih terkontrol dengan menurunnya metabolisme. Dan inilah kenapa ketika puasa kita merasa lebih tenang. Kita merasa lebih tenang ketika puasa ya. Jadi puasa tuh bawaannya tenang ya. Ya nggak mau marah. Kenapa? Karena metabolisme tubuh turun ya. Jadi pengen marah males kadang-kadang. Karena itu ya, itu fungsi puasa ya. Jadi kita ya udah males ya, ngapain ya. Nggak gampang emosi jadinya. Itu karena metabolisme turun. Kenapa niat puasa? Kemudian juga ketika kita sahur itu otak melakukan niat mindset supaya lambung itu meminimalkan pengeluaran asam lambung. Jadi kita nggak lapar. Dan juga yang punya mah bisa terkontrol ya. Yang mah psikologis ya. Itu lebih terkontrol. Nah, intinya ketika kita sahur itu ya, intinya otak memberikan instruksi kepada semua tubuh, mindset, agar kalian semua mempersiapkan diri kenapa kalian akan baru dapat makanan lagi, energi 14 jam lagi. Di Indonesia 14 jam. 14 jam lagi kalian baru dapat atau 16 jam lagi di beberapa utara sana. Ya, nah, jadi itu fungsi sahur. Makanya Islam menganjurkan sahur dan hanya pada Islam yang ada
dan ternyata secara kesehatan bermanfaat kita sahur. Ya, makanya coba ya ada orang ya kadang-kadang makan sahur, tadi hanya minum air, tapi dia berniat atau cuma makan berapa butir kurma, dia kuat menjalani hari. Jam 8, jam 9 nggak lapar. Tapi beda dengan orang yang mungkin dia habis subuh makan mungkin ya. Jadi sebelum subuh makan, tapi nggak niat. Nanti jam 9 lapar lagi. Padahal dia makan juga dekat-dekat jam sahur ya. Tapi karena nggak niat, jam 9, jam 10 dia sudah lapar. Ya ini kan luar biasa ya. Nah demikian juga ya contoh lagi, contoh dalam Islam kalau kita menerapkan sesuai sunnah lagi adalah kita sunnah agar menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur ya. Dalam hadis disebutkan karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'ahum sahuran. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia manusia yang paling cepat kalau berbuka. Jadi ketika berbuka cepat langsung, ketika azan langsung berbuka. Jadi nggak terjerumus dalam berlebihan atau bahasa kita gulu. Artinya, "Oh, saya masih kuat tahan 1 jam lagi kok, saya masih kuat tahan 5 jam lagi." Enggak, segera berbuka dan yang paling, abta'uhum sahuron, dan yang paling mengakhirkan sahur. Ya, jadi ini, hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa yang bagus itu adalah mempersempit jarak lapar. Jadi sahurnya diundur dan berbuka dipercepat ya. Itu kita supaya perut nggak kelamaan. Ya, makanya salah satu sunnah kita sahur itu malah kita akhir-akhir ya, akhir-akhir ya, akhir-akhir. Ini ada penjelasannya lagi nanti. Ya. Jadi ini sesuai dengan kesehatan ya. Nah, kemudian juga contoh lagi ada yang lain, kita berbuka puasa, sahur maupun berbuka puasa dengan kurma. Ya. Kalau kita sahur dengan kurma, makanya hadisnya ya ni'mas sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya mukmin itu makan tamar kurma. Sedangkan berbuka hadisnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin qabla ay yusalliya. Fa illam takun rutubat fa ala tamarat. Fa illam takun tamarat hasawatin minal ma. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutub. Ya, dengan rutub. Rutub itu kurma basah ya. Rutub kurma basah. Kalau nggak ada rutub ya kurma kering. Ini mungkin kurma kering ini yang nyebar di kita ya. Kalau nggak ada baru minum seteguk air ya. Dari hadis ini ya kita ambil faedah, jadi beliau berbuka dengan kurma lagi. Ya, berbuka dengan kurma. Kemudian dari hadis ini kita dapati tidak ada sunnah berbuka dengan manis ya. Karena urutannya kurma, kurma, air. Gitu ya. Mungkin yang sunnah berbuka dengan manis tuh ngetrennya karena iklan sirup dulu ya. Itu ngetrennya. Jadi nggak ada ya. Justru kalau sunnahnya kurma, ya kurma memang manis. Tapi kalau nggak ada kurma, air. Air. Dan kemudian tata cara berbuka adalah sesuai dengan hadis ini ya, bahwa kita mengucapkan doa. Jadi kita kita bilang bismillah, kemudian makan kurma, baru kita baca doa berbuka puasa. Zahaba dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Baru kita makan gitu ya. Jadi itu cara berbuka puasa. Nah, jadi kita makan kurma, kita makan sahur ya, selain makan nasi, makan kurma juga. Kemudian berbukanya dengan kurma. Nah, ini sunnah ya, sunnah. Kemudian ternyata secara kesehatan juga bermanfaat ya. Kenapa? Karena kurma ini ya setelah diteliti dia bentuknya monoglukosa. Ya, beberapa kandungan gulanya memang tinggi pada kurma ini dan gulanya khusus bentuknya monoglukosa. Jadi kalau ya monoglukosa artinya ketika dia dimakan langsung diserap tubuh dan langsung mengganti energi yang selama ini tidak ada. Berbeda kalau misalnya nasi, roti, ya, ini bentuknya polisakarida. Poli banyak ya, berarti dia butuh dicerna dulu, ya, dicerna dengan berbagai macam enzim dimulai dari enzim saliva, enzim di lambung sampai di enzim di usus 12 jari dan selanjutnya. Itu mengalami penguraian dulu dari polisakarida. Nah, diurai jadi monosakarida barulah dimanfaatkan.
Makanya kalau kita makan kurma, Rasulullah SAW makan kurma langsung menggantikan energi. Nah, itulah mengapa kalau kita makan nasi langsung banyak ketika buka, yang ada malah lemes. Kenapa? Karena begitu makan nasi yang banyak, nanti dia diubah jadi energinya masih lama diubah jadi energi. Tapi justru dengan masuknya nasi memicu keluarnya insulin. Ya, insulin keluar dan insulin akan membawa glukosa ke sel. Ya, jadinya glukosa di darah nggak ada gulanya, lemes. Sedangkan energi dari nasi masih lama diolah dulu. Ya, ini ternyata penjelasan kesehatannya banyak ya. Jadi ringkasnya ya teman-teman sekalian, kalau kita ya melaksanakan puasa ini ya dengan sesuai sunnah ya, kemudian memperhatikan gizi dengan gizi seimbang ya, protein ya, kita minum vitamin, ya makan sayur, makan buah-buahan, ya kita cukup, insya Allah ini akan memperkuat imun dan kita akan ya mendapatkan berbagai macam manfaat kesehatan dengan kita berpuasa. Tapi sebelumnya kita perlu ingatkan ya, tujuan utama kita puasa itu adalah melaksanakan ibadah Allah. Ya, taat pokoknya. Kenapa puasa? Karena ibadah. Ya, adapun misalnya ada manfaat-manfaat dunia itu hanya efek samping ya. Jadi ya efek samping lah. Yang kita pikirkan ibadah ya. Yang penting kita sudah yakin semua yang disyariatkan pasti ada kebaikannya dan kemaslahatannya bagi kita. Ya, oke. Kemudian satu tema lagi ya sebelum kita tanya jawab ya. Harapannya tanya jawab nih biar lebih komunikatif ya dok ya. Soalnya ya. Kita untuk satu lagi ya tema mungkin yang paling bagus untuk meningkatkan imun, yaitu Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunnya Al-Quran, dan terlalu banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Belum lagi para ulama-ulama ya, ada yang menghatamkan 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari, bahkan ada yang sekali sehari bisa menghatamkan Al-Quran karena berkah waktunya. Waktunya berkah, sehari sekali. Bulan Ramadan bahkan sebagian ulama yang mengurangi majelis ilmunya, berhenti ngajar. Kenapa? Ini bulannya Al-Quran. Bulannya kita membaca Al-Quran, dan ingat, Al-Quran ini petunjuk. Ya, hudal linnas. Ya, jadi petunjuk, dan yang namanya petunjuk hendaknya kita jangan baca aja. Kita usahakan baca terjemahnya juga, kalau bisa kita baca tafsirnya. Kalau bisa lagi kita ikuti ya kajian-kajian tafsir ya, apalagi online sangat banyak sekarang. Ya ini hakikat, karena Al-Qur'an itu hakikatnya bukan untuk dibaca saja. Walaupun membaca sudah ibadah, tapi ini tidak cukup. Kita harus belajar juga ya, belajar tafsirnya, belajar ininya, dan jadi renungan ya. Mudah-mudahan kita juga semangat belajar bahasa Arab ya, supaya kita memahami Al-Qur'an, memahami sunnah ya, memahami ini. Dan katanya Umar ya, ta'allamul lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab bagian dari agama kalian. Kalau teman-teman sekalian ya, saya rasa bahasa Inggrisnya sudah lancar ya, sudah sering buat jurnal, sudah sering publikasi, citasinya sudah banyak banget ya dalam berbahasa Inggris. Kalau teman-teman sekalian bahasa Inggrisnya lancar, bisa, kenapa bahasa Arab nggak bisa? Pasti bisa juga ya. Motivasi kita Ramadan. Kenapa ya? Coba kita bayangkan teman-teman sekalian ya. Ya teman-teman ini merantau ke Sendai, merantau ke Jepang. Tiba-tiba di sana dikasih peta Jepang, peta Sendai, dikasih pedoman hidup di sini bagaimana. Begitu dikasih, ternyata teman-teman nggak bisa baca, nggak bisa paham. Gimana kira-kira? Ya, padahal itu petunjuk hidup di situ. Bagaimana supaya hidupnya enak di situ, hidupnya nyaman, ya hidupnya bisa survive di Sendai, ya ada petunjuk, ada apa. Nah, begitu juga dengan Al-Qur'an. Jadi kita sangat sedih ya kalau kita Al-Qur'an diturunkan hudal linnas, petunjuk bagi kita bagaimana bisa hidup, surat cinta dari Allah ya. Atau kita bayangkan ya, kita dapat surat dari istri tercinta, dapat surat dari ibu tercinta.
Pas kita baca surat tersebut, kita nggak bisa baca, nggak paham, sedih nggak? Sedih banget. Begitu juga dengan Al-Quran ya, dari Allah, pencipta kita, Rabb semesta alam. Pas kita baca, nggak paham, nggak tahu maksudnya. Padahal ini petunjuk hidup kita. Ya, jadi ini kesempatan bulan Ramadan ya, selain kita memperbanyak baca Al-Quran, teman-teman sekalian, ya kita bisa belajar bahasa Arab di bulan Ramadan, ya kita bisa belajar tafsirnya, ya kemudian kita mengikuti kajian. Ya mudah-mudahan kita semua bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang baik ya. Ya, sebagaimana kita mau buat tesis ya, ada jurnal nggak paham ya, kok bahasa Jerman, bahasa ini kan sayang banget gitu. Nah, mumpung bulan Ramadan ya, jadi kita sibukkan dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Apalagi di musim wabah. Kenapa? Karena Al-Quran ini selain bacaan, dia juga adalah obat. Sebagaimana firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai obat dan rahmat semesta alam. Para ulama menjelaskan Al-Quran ini selain obat penyakit hati, juga obat penyakit fisik. Ya, jadi dia juga bisa mengobati penyakit fisik. Ya, terlalu banyak hadisnya menjelaskan seperti ini. Mengobati penyakit fisik, banyak yang sembuh atau bahasa kita dengan ruqyah. Jadi kita baca ya Al-Quran, perbanyak di bulan Ramadan, menyembuhkan hati kita yang sakit ya, hati kita yang keras, hati kita yang sudah membatu ya. Ya masih kita tidak memperdulikan akhirat ya. Atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah kita hendak menukarkan suatu yang jauh lebih yang baik dengan suatu yang rendah dan hina? Ya, hati kita keras ini perlu kita disembuhkan dengan Al-Qur'an. Kita baca terus ya, di-recharge terus hati kita ya, setelah banyak maksiat, banyak dosa ya, banyak lalainya, kita berbanyak terutama di bulan Ramadan ya, menyembuhkan penyakit hati dan penyakit fisik ya. Mudah-mudahan dengan baca Al-Qur'an kita dijauhkan dari wabah. Kemudian juga teman-teman sekalian, dengan membaca Al-Qur'an ya, kita akan disibukkan dengan Al-Qur'an dan kita akan mengurangi membaca berita tentang corona dan Covid. Ya, mengurangi membaca, nonton berita tentang ini, baca grup WhatsApp ya. Dan kenapa? Karena sebagian kita ya kadang-kadang terlalu banyak membaca berita, terlalu banyak mengikuti ya. Buka WhatsApp, semua grup bicarakan corona. Buka Instagram, corona lagi. YouTube, corona lagi gitu ya. Semua corona. Padahal tidak semua berita tentang corona ini benar. Ada yang hoax. Dan ini sudah jadi rahasia umum ya. Kalau beberapa portal berita, beberapa akun YouTube, konten YouTube itu yang mereka cari kan viewer ya, banyak yang ngeklik. Terkadang mereka tidak peduli dengan konten ya, mau kontennya mendidik, tidak mendidik, kontennya berbahaya atau tidak berbahaya, kontennya hoax atau tidak, sebagian mereka tidak peduli. Yang penting banyak yang nonton, banyak yang klik beritanya, banyak yang viewernya supaya saya dapat uang. Ya, jadi saya ya sebagai praktisi kesehatan itu banyak sekali menemukan berita-berita yang tidak benar di sosial media. Ya. Dan terlebih saya pribadi orang yang terjun langsung di lapangan. Jadi saya spesialis patologi klinik ya, saya bekerja di lab. Jadi lab saya sekarang ini saya di lab saya sekarang kita memeriksa sampel COVID. Ya, jadi kita terjun langsung ke lapangan, kita tahu berapa orang yang kena, ya pasiennya ini siapa aja, dari mana aja pasiennya, ya, riwayatnya bagaimana, tertular dengan siapa, kita tahu itu. Karena datanya di lab ada, kemudian kita periksa. Ya, jadi kita terjun langsung, saya pakai APD, merasakan pakai APD. Jadi eh, kita yang sudah tahu ini melihat berita di luar, begitu banyak hoax-hoax ya. Hoax-hoax ya, baik hoax yang membawa-bawa nama agama maupun tidak ya. Jadi banyak ya, apalagi ada influencer ya, ada buzzer, ada apa. Ini subhanallah, ini benar-benar kita tenaga kesehatan ini geleng-geleng kepala ya berita hoax ini. Apalagi sebagian orang-orang tidak bertanggung jawab. Yang lebih saya sedihkan lagi, hoax membawa-bawa nama agama gitu ya. Ini konspirasi Dajjal, konspirasi ini, subhanallah. Ini bikin bikin miris gitu. Ya, padahal kita ya ilmu kita sudah sampai ekstraksi RNA. Jadi muslim sudah ekstraksi kita sudah ngomong RNA nih.
Jadi tugas kita di lab tuh ekstraksi RNA, kemudian nanti diperiksa melalui RT-PCR, ya, real time polychain reaction gitu. Ya tapi di luar sana mengaku-ngaku muslim masih ngomong dajjal, ini dibawa jin, dibawa apa, ini kan ya Allah. Dan sebagian kaum muslimin apa ya istilahnya, ikut-ikutan gitu ya karena bawa-bawa agama gitu kan. Artinya kita muslim, kita harus, ya ini teknologi sudah berkembang, harusnya kita yang berhak menguasai teknologi karena Iqra, bacalah gitu kan. Muslim yang bersemangat membaca ilmiah gitu, tapi kok muslim kembali ke zaman dahulu lagi ya, percaya takhayul, khurafat dan sebagainya. Kita risih. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dengan kita juga ya, dengan kita menghindari ya, kita menghindari terlalu banyak berita. Jadi saran kita baca berita dikurangi, baca berita dari sumber resmi ya. Sumber resmi misalnya COVID, sumber resmi pemerintah ya, akun-akun dari ahli ya, atau dari rumah sakit, akun dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, itu kita baca. Jangan dari orang-orang nggak jelas gitu ya, dari akun-akun nggak jelas. Itu menambah panik, menambah khawatir, menambah kecemasan. Sehingga ada dalam istilah, dalam ilmu kedokteran, itu ada istilahnya namanya penyakit psikosomatik. Penyakit psikosomatik. Apa itu penyakit psikosomatik? Ya, penyakit psikosomatik ini penyakit, ya, gambaran ringkasnya sih buat orang awam, sebenarnya sakitnya nggak ada, tapi dia merasakan sakit. Ini namanya sakit psikosomatik. Jadi kebanyakan orang ketika baca berita ya, tentang corona, gejala corona, sesak napas, pusing, kemudian tenggorokan gatel dan sebagainya. Setelah baca berita itu, tiba-tiba tenggorokannya gatel, tiba-tiba pusing, kok tiba-tiba sesak ya? Jangan-jangan saya corona, jangan saya kena. Ini namanya penyakit psikosomatik. Ya, beberapa orang kena, keluarga saya ada yang kena nih. Dan saya terus terang aja ya, banyak dapat ya. Ini saya tiba-tiba, dok saya demam, saya begini, apa ya, corona enggak gitu ya. Keluarga juga begitu ya. Ini kok sesak, ini corona enggak ya. Anak saya demam, batuk-batuk gitu ya. Corona enggak, takut saya gitu. Tapi saya bilang ya ini kebanyakan baca berita. Selama tidak ada kontak dengan pasien, tidak pergi jauh-jauh gitu ya, di rumah aja, ya ini lagi musim batuk pilek ini. Ya memang enggak gitu ya. Akhirnya tenang. Jadi kita, teman-teman sekalian ya, kita memperkuat imun dan iman ini baca Al-Quran lah. Ini di Ramadan perbanyak baca Al-Quran, ya, baca tafsirnya, belajar bahasa Arab ya. Kemudian jangan khawatir ya teman-teman sekalian, ini yang terakhir ya sebelum tanya jawab, jangan khawatir. Yang Ustadz saya masih belepotan nih bacanya, ya, makhorijul huruf nggak bener, ya tahsinnya masih kacau, tajwidnya masih nggak bener. Ini gimana dong baca Al-Quran? Nah, jawabannya adalah jangan khawatir. Ya, yang penting kita ada niat belajar terus. Ya, kita memang harus belajar Al-Quran, kita baca, tunaikan hak setiap huruf. Ya, makharijul hurufnya harus bagus. Ya, kemudian apa namanya, hak-hak huruf itu kita tunaikan dan kita harus baca sesuai dengan tahsinnya ya. Selama kita masih belajar, kemudian kita membaca Al-Quran masih belepotan, banyak yang salah. Nah, justru orang yang seperti ini pahalanya dua, lebih banyak pahalanya malah orang yang sedang belajar, proses belajar, kemudian dia baca Al-Quran. Ini pahalanya dua. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u wa huwa alaihi syaqun lahu ajron." Ini hadisnya. Dan orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia wa yatata'ta'u. Ya ta itu artinya dia agak sulit baca ya, belepotan bacanya. Atau mungkin yang dimaksud dengan ini adalah karena dia orang ajam. Orang ajam ini orang non Arab bahasanya. Karena sebagian orang ajam ya, orang non Arab itu lahjahnya, lidahnya berbeda. Kayak misalnya kita di Jawa dulu, orang bilang ain itu nga. Jadi mereka baca alhamdulillahirabbil ngalamin gitu ya. Itu bacanya begitu. Nah, justru yang seperti ini selama dia belajar dia dapat dua pahala. Kenapa? Dia ya tata wa huwa alaihi syak. Dia sulit baca. Kenapa? Memang lahjahnya susah diubah. Sulit diubah lahjahnya itu loh.
apa namanya, lahjah kebiasaannya. Sama kayak orang Jepang ya, katanya orang Jepang bahasa Inggrisnya sulit. Ya, mereka ngomong bahasa Inggris agak agak belepotan orang Jepang, bener nggak ya? Katanya begitu. Kenapa? Karena memang lahjahnya orang Jepang itu sulit untuk ngomong bahasa Inggris. Ya aneh didengar gitu. Nah, demikian juga begitu ya dalam baca Al-Qur'an ya. Jadi teman-teman sekalian, nggak apa-apa, tetap semangat baca Al-Qur'an walaupun belepotan, yang penting masih niat belajar ya, adalah seminggu sepekan sekali ya belajar tahsin ya, atau berapa pekan sekali belajar tahsin sempat. Yang penting masih proses belajar. Ya selama belepotan itu bacanya dapat 2 pahala. Wallahu ajran ya.